A record 2.5 million Muslim worshippers congregated in Mecca this year. Dressed in seamless white robes, they prayed peacefully on Friday at the top of Mount Arafat. This was the most sacred day on the Islamic calendar, and by Monday, many had left. These pictures were taken at the worst disaster in 1990. Setiap tahun, jutaan umat muslim menatap langit dengan doa dan harapan, merindukan jejak langkah di tanah suci Mekkah. Tapi, siapa sangka perjalanan yang seharusnya menjadi puncak spiritual justru bisa berubah menjadi luka sejarah. Di lembah Mina, lautan manusia yang tadinya penuh takbir dan doa, mendadak berubah menjadi lautan kepanikan. Nafas yang tercekik, langkah yang terhenti, dan jeritan yang tenggelam dalam keramaian, melahirkan salah satu tragedi ibadah haji terbesar sepanjang masa. Dalam video kali ini, kita akan membahas kisah kelam tragedi terowongan Mina pada tahun 1990. Mari kita bahas sampai akhir, tetap melihat dari segala sisi sampai yang paling kiri. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Mina adalah sebuah lembah sunyi di tengah padang pasir, berjarak sekitar 5 km dari jantung kota suci Makkah, Arab Saudi, terletak di antara Makkah dan Muzdalifah. Lembah ini seakan menjadi persinggahan agung bagi para tamu Allah. Mina dijuluki kota tenda, karena ribuan tenda putih berdiri tegak, berbaris rapi bagai lautan kain yang tak bertepi, siap menyambut jutaan jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Menariknya, tenda-tenda itu tetap berdiri meski musim haji telah usai, seakan menunggu kedatangan para jamaah berikutnya. Dan disinilah Mina paling dikenal sebagai tempat bersejarah pelaksanaan lempar jumrah, salah satu ritual puncak dalam ibadah haji. Di tanah suci Mina, berdiri sebuah jalan penghubung yang begitu megah, yaitu terowongan Mina. Ia bukan sekadar lorong panjang, melainkan jalur pejalan kaki yang menembus perut pegunungan di lembah Mina, hanya sekitar 4 km dari Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Kehadirannya bagaikan nadi yang mengalirkan jutaan langkah jemaah haji menuju satu tujuan sakral, yaitu ritual lempar jumrah, bagian penting dalam rangkaian ibadah haji. Terowongan ini dirancang bukan hanya sebagai lorong biasa, melainkan pengatur arus manusia dalam lautan peziarah. Ia menjadi penuntun langkah agar derasnya pergerakan tidak berubah menjadi kekacauan di tanah Mina yang padat. Pembangunannya adalah buah ikhtiar besar, sebuah benteng pengelolaan kepadatan jemaah, terutama saat lempar jumrah yang menuntut mobilitas tinggi di ruang yang begitu terbatas. Pembangunan terowongan ini bahkan menelan biaya yang signifikan, dengan total mencapai sekitar 1,2 miliar dolar yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Meskipun dirancang untuk menampung jemaah dalam jumlah besar, terowongan ini pernah menjadi saksi bisu salah satu tragedi terburuk dalam sejarah ibadah haji, yaitu khususnya tragedi terowongan Mina pada tahun 1990. لنا لقاء معكم إن شاء الله مشاهدينا الكرام في مغرب هذا اليوم عند نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjelang siang, tepat pukul 10 pagi, dua lautan manusia bertemu di satu titik sempit. Jamaah yang hendak menuju jumrah berpapasan dengan mereka yang pulang. Di mulut terowongan, arus manusia saling menekan seperti dua gelombang besar yang bertubrukan tanpa kendali. Hari itu, matahari di Mina menyala garang dengan suhu hingga 44 derajat Celcius. Seakan langit sendiri ikut menambah sesak suasana. Pada tanggal 2 Juli 1990 tercatat tragedi kelam, ketika Mina menjadi saksi bisu tragedi paling mematikan sepanjang sejarah haji di Arab Saudi. Segalanya bermula di bagian terowongan Al-Muaisim, lorong panjang yang dijejali tak kurang dari 50.000 orang, jumlah yang berlipat ganda dari kapasitas yang seharusnya sanggup ditampung. Awal mula tragedi itu bermula ketika tekanan massa di atas jembatan Kian memuncak,
hingga pagar besi tak lagi mampu menahan derasnya arus manusia. Seketika pagar runtuh dan 7 jamaah terhempas jatuh dari ketinggian 8 meter. Tubuh mereka menghantam lautan manusia yang berdesak-desakan di bawah dan menciptakan gelombang kepanikan yang justru menutup jalan keluar terowongan. Lalu arus jamaah tiba-tiba tidak bisa bergerak, sementara mereka yang berada di jamarat pun tak sanggup beranjak. Terjadilah saling desak antara jamaah yang menuju dan yang hendak keluar dari jamarat yang berjarak sekitar 200 meter dari mulut terowongan. Menurut para penyintas, lampu di terowongan padam dan sistem ventilasi rusak secara mendadak pada hari ketika suhu di luar mencapai 44 derajat yang menyengat. Dalam terowongan berbentuk setengah silinder dengan panjang 600 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 9 meter ini, puluhan ribu manusia merasakan kondisi amat sesak dan pengap dengan oksigen minim dan hanya diisi udara panas. Kemudian, kepanikan melanda. Dalam upaya menyelamatkan diri, ratusan orang terhimpit di bawah kaki rekan seagama mereka yang panik. Jamaah yang kehabisan napas akhirnya pingsan. Dalam kekacauan yang mencekam itu, mereka yang pingsan bukannya diselamatkan, justru terhimpit oleh gelombang manusia. Siapapun yang terjatuh akan terinjak tanpa ampun oleh langkah-langkah jamaah lain. Hingga akhirnya, tubuh-tubuh tak bernyawa berserakan, seakan dunia di sekitar tak lagi peduli. Menghadapi tragedi yang begitu mengerikan ini, justru respons dari pihak Arab Saudi terdengar sangat angkuh. Para pejabat awalnya menepis laporan 1.400 korban tewas sebagai pernyataan yang berlebihan. Satu-satunya angka definitif korban muncul dari keterangan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, yaitu Pangeran Nayef, dalam 36 jam setelah kejadian, yang menyebut korban meninggal dunia mencapai 1.426 jamaah, tanpa melaporkan jumlah korban luka-luka. Soal jumlah korban asal Indonesia, berita-berita kala itu bagaikan gema yang bersahutan, namun dengan nada berbeda. Ada yang menyebut 560 jiwa, sementara yang lain meyakini lebih dari 600. Apapun angka pastinya, satu hal tak terbantahkan, Indonesia mencatat jumlah korban terbanyak dibanding negara lain. Bukan hanya peristiwa itu saja, sepanjang rentang tahun 1990 hingga 2015, sejarah juga mencatat deretan tragedi ibadah haji lainnya, satu demi satu, seperti luka yang terus terbuka, yang merenggut begitu banyak nyawa. Setelah kejadian tahun 1990, kemudian pada 23 Mei 1994, dikabarkan sebanyak 270 jemaah haji, kebanyakan dari Indonesia, meninggal dunia di Al-Jamarat saat melakukan ritual lempar jumrah. Kejadian pada 15 April 1997, dikatakan setidaknya 343 calon haji meninggal dunia akibat kebakaran di perkampungan tenda di Mina. Lebih dari 1.500 orang mengalami cedera. Pada tanggal 9 April 1998, terjadi lagi insiden berdesakan antara jamaah haji di dekat Jamarat yang menewaskan 119 jemaah haji. Kemudian pada 5 Maret 2001, sebanyak 35 jemaah haji, 23 perempuan dan 23 pria, meninggal dunia akibat berdesakan di tempat Jamarat. Pada 1 Februari 2004, sekitar 244 jemaah haji meninggal dunia, sementara 244 lainnya luka-luka dalam sebuah insiden di Al-Jamarat. Kemudian pada 12 Januari 2006, setidaknya 345 jemaah haji meninggal dunia akibat berdesak-desakan saat melaksanakan ritual lempar jumrah di Mina. Pada 23 September 2015, sekitar pukul 7.00 waktu Mina, musibah terjadi akibat saling dorong jemaah di area tenda Mina saat hendak menuju ke lokasi jumrah Aqobah. Setidaknya 453 jemaah haji meninggal dunia. Lebih dari 700 orang lainnya mengalami luka-luka. Setidaknya 1 jemaah haji Indonesia masuk dalam daftar korban. Terjadi kepadatan jemaah yang berlebihan. Pada saat tragedi, jumlah jemaah yang berada di terowongan mencapai sekitar 50.000 orang.
Padahal kapasitas terowongan hanya mampu menampung kira-kira sekitar 26.000 orang. Kondisi ini menyebabkan kepadatan yang luar biasa dan berujung pada saling dorong yang berpotensi fatal. Panas ekstrem yang sedang melanda. Suhu udara di luar terowongan saat itu sangat panas, mencapai 44 derajat Celcius atau 112 derajat Fahrenheit, sehingga jemaah berusaha masuk ke dalam terowongan untuk mencari perlindungan dari panas. Sistem ventilasi dan pendinginan yang tidak berfungsi. Ventilasi yang buruk dan matinya blower atau kipas angin yang berfungsi mengalirkan udara segar menyebabkan udara di dalam terowongan menjadi sangat pengap dan minim oksigen, sehingga jemaah mengalami sesak napas. Arus masuk dan keluar yang berlawanan dan tidak teratur. Arus jemaah yang idealnya harusnya mengalir searah, justru berlawanan karena terdapat jemaah yang masuk dan keluar secara bersamaan, sehingga menyebabkan saling desak dan kekacauan di jalur terowongan. Minimnya penanganan serta pertolongan darurat. Jemaah yang pingsan akibat sesak napas dan kelelahan tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Mereka malah terinjak-injak oleh jemaah lain yang panik dan berdesakan. Hal ini memperparah korban jiwa. Faktor kurangnya pengaturan dan kontrol kerumunan. Pada tahun 1990, sistem pengaturan jumlah jemaah haji belum ketat. Misalnya, Indonesia tidak membatasi jumlah jemaah yang berangkat. Hal itu mengakibatkan jumlah jemaah yang sangat tinggi saat musim haji. Efek tindakan dan kepanikan massal. Kepanikan yang berawal dari insiden jatuhnya jemaah dan kondisi pengap menyebabkan jemaah saling dorong untuk keluar dari terowongan, sehingga menyebabkan bentrokan dan jatuhnya banyak korban. Kurangnya fasilitas keselamatan dan infrastruktur yang memadai. Terowongan yang dibangun sebagai jalur khusus pejalan kaki sepanjang 600 meter dengan lebar 15 meter ternyata tidak didukung dengan kapasitas keamanan, ventilasi, dan evakuasi yang memadai untuk jumlah jemaah yang besar pada saat itu. Tragedi Mina tahun 1990 menorehkan luka yang tak hanya merobek hati keluarga korban, tapi juga mengguncang nurani seluruh dunia Islam. Dari lautan air mata itu, lahirlah pelajaran mahal tentang arti keselamatan, makna solidaritas, dan betapa pentingnya manajemen modern dalam setiap ibadah agung. Sejak saat itu, pemerintah Arab Saudi melakukan perombakan besar, memperluas terowongan yang sesak, menambah ventilasi agar napas tak lagi terhimpit, hingga mengendalikan arus jemaah dengan lebih ketat. Tragedi ini menjadi penanda abadi bahwa bahkan di tanah suci sekalipun, manajemen dan infrastruktur yang kuat adalah benteng agar sejarah kelam tak kembali meneteskan darah dan duka. Hari-hari terus berlari, namun jejak duka di terowongan Mina tak pernah pudar. Ia hidup dalam setiap bait doa, bergema di hati jemaah yang menapaki jalur jumrah. Kisah ini bukan sekadar catatan tragedi, melainkan peringatan abadi bahwa kebersamaan dan keselamatan adalah lentera di setiap langkah menuju ridho ilahi. Bagi Indonesia, luka itu terpatri panjang. Bagi mereka yang kehilangan, bagi yang selamat, dan bagi seluruh umat Islam yang turut merasakannya. Tragedi terowongan Mina adalah kisah tentang niat suci yang berubah menjadi lautan duka. Ia menjadi cermin bahwa di balik setiap perjalanan spiritual yang agung, selalu ada risiko yang perlu diwaspadai. Semoga sejarah ini mengajarkan kita arti berhati-hati, menghargai setiap detik perjalanan, dan mendoakan mereka yang telah berpulang dalam pangkuannya. Tetap melihat dari segala sisi sampai yang paling kiri.